Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Adiatma. Kali ini saya Dimas akan mengampu mengenai PT Perorangan apakah cocok untuk konten kreator. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Nah, mohon maaf pada kesempatan minggu kemarin berhalangan untuk live dikarenakan ada urusan yang sangat mendadak. Nah, kemudian ya harusnya kita mulai di hari tadi jam 4 sore, agak molor sedikit karena ada kebutuhan yang memang urgent. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya hendak membahas mengenai apakah PT Perorangan itu cocok atau bermanfaat untuk konten kreator ya. Jadi kita membahas ada dua subjek di sini, yaitu PT Perorangan dan satu lagi adalah konten kreator. Apa itu PT Perorangan? PT Perorangan adalah sebuah badan hukum yang dimiliki oleh satu orang saja ya. Jadi kalau PT biasa itu minimal dua subjek. Nah, kalau PT Perorangan ini didirikan, dimiliki, dan nanti manfaatnya diterima hanya oleh satu orang saja, dan satu orang tersebut selaku pendiri PT Perorangan dan sekaligus dia selaku pendiri dan pemilik, dan dalam konteksnya hukum dia selaku direktur. Nah, apa sih yang membedakan atau apa sih benefitnya ketika kita memiliki subjek hukum yang terpisah dengan kita pribadi ya. Jadi misalnya Amir kemudian mendirikan PT Amir ya. Nah, si subjek Amir ini kalau misalnya dia menjalankan usaha, maka dia berpeluang masih terkena urusan perdatanya ya. Tetapi kalau dia mendirikan PT Amir ini sudah terpisah ya secara kepemilikan dengan subjek Amir ini. Nah, PT Amir ini sudah memiliki modal yang terpisah dengan modal pribadi, modal sendiri si Amir ini, sehingga kalau nanti terkena urusan perdatanya, jadi yang terkena adalah si PT Amirnya ini. Misalnya ada urusan kepailitan ya, misalnya urusan perdata, utang piutang, misalnya PT tersebut didirikan dengan modal 100 juta. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada peristiwa hukum utang piutang pailit yang mana menyebabkan hutangnya 200 juta, sehingga si PT ini akan diambil hartanya sebesar 100 juta saja. Nah, 100 juta sisanya kemana? Tidak bisa dikenai kepada si subjek Amirnya tadi ya, si orang pribadinya. Jadi alasan mendasarnya adalah kenapa PT Perorangan ini bermanfaat ketika kita mendirikan usaha. Yang pertama adalah posisi subjek hukumnya sudah terpisah dengan kita yang pribadi. Jadi jika terkena unsur perkara perdata hukum ya, perkara perdata, yang akan terkenai adalah si subjeknya PT Amir ini, tidak akan mengenai harta pribadi. Itu keunggulannya, itu manfaatnya. Sehingga di awal tadi saya membedah dulu pengertian daripada subjek hukum daripada PT Perorangan ini. Jadi subjek hukumnya PT Perorangan sudah terpisah dengan subjek hukum pribadi ya. Ya, jadi ini enaknya di situ. Nah, PT Perorangan itu sendiri tadi dia didirikan oleh satu orang saja, dimiliki oleh satu orang saja, dan kemudian manfaatnya terutama akan dirasakan oleh satu orang saja si pendiri tadi. Jadi yang mendirikan itu Amir, yang memiliki juga Amir, nanti yang mendapatkan manfaatnya adalah si Amir pribadi tadi. Ya. Untuk orang lain bagaimana? Karena orang lain tidak bisa selaku menjadi pemegang saham di PT Perorangan ini, orang lain tersebut. Jadi orang lain mungkin hanya akan mendapatkan gaji ya jika dia bekerja pada si PT Perorangan ini. Ini yang namanya PT Perorangan. Nah, sedangkan untuk PT Perorangan itu sendiri dia didirikan dengan biaya sangat murah, hanya 50.000 saja. Beda dengan PT biasa atau CV. PT biasa dan CV itu kalau di akta notaris ya membuatnya itu sekitar di angka 7,5 sampai 12,5 juta. Jadi itu sangat mahal ya. Nah, jadi PT Perorangan ini opsinya selain dia secure, aman untuk hukum perdata kita secara pribadi, yang kemudian yang kedua adalah dia murah. Nah, apa benefit yang lain? Masih banyak benefit yang lain, tapi saya akan ungkap dulu sisi kelemahannya ya. Sisi kelemahannya PT Perorangan ini yaitu omsetnya terbatas ya, maksimal 15 miliar satu tahun, jadi dibatasi. Jadi kalau misalnya bagaimana jika nanti omsetnya sudah melebihi 15 miliar, maka sebaiknya diubah jadi PT Perorangan menjadi PT biasa. Tinggal nanti teman-teman nyari satu partner subjek lagi, subjek hukum satu lagi, bisa orang pribadi ataupun bisa badan ya, untuk bekerja sama mendirikan PT biasa ya. Tapi sebelumnya ya memang harus divalidasi dulu harta kekayaan maupun utang piutang daripada PT Perorangan tadi untuk sebelum menjadi PT
biasa. Untuk masalah validasi bisa dengan aktuaris dan segala macam, atau orang-orang yang berhak atau berwenang menetapkan penilaian untuk kemudian mengukur seberapa banyak aset, ekuitas ataupun hutang PT Perorangan tadi untuk sebelum menjadi PT biasa. Nah, kelebihan yang kedua yaitu PT Perorangan ini bisa menggunakan omset dikalikan 0,5% selama jangka waktu 4 tahun ya. Pertanyaannya adalah kenapa PT Perorangan ini diberikan semacam subsidi atau insentif pajak yang murah, yaitu omset dikalikan 0,5%, karena dalam rangka, karena peruntukannya PT Perorangan ini untuk UMKM ya, unit usaha mikro, kecil dan menengah, dengan batasan omsetnya tadi 15 miliar, maka pemerintah beranggapan bahwa yang namanya PT biasa ini logikanya dia akan harus menggunakan pembukuan, yang mana dengan pembukuan tadi maka dia bisa memvalidasi bagaimana harta kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan itu dipisah, atau dengan adanya pembukuan itu bisa menentukan atau menghasilkan apakah perusahaan tadi berkembang atau tidak, memiliki kinerja atau tidak. Kalau memiliki kinerja, maka patokannya menggunakan laporan laba rugi. Kalau perusahaan ini bertumbuh atau tidak, dia patokannya adalah neraca ya, neracanya bertumbuh atau tidak. Nah, kalau kemudian PT Perorangan ini menggunakan omset dengan 0,5% selama 4 tahun, bagaimana jika PT Perorangan ini rugi? Maka ketika rugi, maka ya tetap bayar pajak ya, omset dikalikan 0,5% per bulan. Beda cerita kalau dari awal memang teman-teman memproyeksikan bahwa selama sekian bulan atau sekian tahun usaha yang dirintis ini masih akan rugi, maka sebaiknya memilih menggunakan tarif pasal 17 secara umum ya. Jadi menghitung pajaknya dari laba rugi, dari laba atau rugi. Kalau laba nanti atau ada hasil nanti bayar pajak, kalau rugi atau tidak ada hasil maka tidak perlu bayar pajak. Tetapi kalau dari awal teman-teman hendak menggunakan PPh yang murah ya, dalam tanda kutip murah, yaitu omset dengan 0,5%, itu memiliki waktu 4 tahun. Nah, bisa jadi PT Perorangan ini teman-teman tidak akan sampai 4 tahun ketika memang dalam tahun-tahun tersebut omset teman-teman sudah tembus 4,8 M ya 1 tahun, maka teman-teman di tahun berikutnya sudah tidak bisa menggunakan tarif PPh final PP 55 atau omset dikalikan 0,5%. Teman-teman tahun setelah tembus 4,8 miliar per tahun harus menggunakan tarif normal, tarif pasal 17 atau menggunakan laba rugi umumnya ya. Nah, itu tadi singkat cerita mengenai PT Perorangan. Nah, kemudian apa itu yang kedua tentang konten kreator? Siapa itu konten kreator? Konten kreator adalah orang atau pihak yang mengabdikan dirinya untuk mendapatkan penghasilan dari sosial media ya, entah itu sebagai konten kreator istilahnya sekarang apa ya, dia sebagai pemeran utamanya, dia selaku yang tampil di depan muka, atau dia adalah orang-orang yang terlibat dalam produksi tersebut. Misalnya ada orang yang khusus lighting, khusus sound, khusus kemudian merekam, khusus kemudian mengedit produksi daripada visual konten media itu, maka itu adalah konten kreator. Tidak hanya di Instagram ya, bisa jadi dia di TikTok, dia bisa kemudian di YouTube dan segala macamnya. Artinya adalah seseorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai konten kreator atau digital kreator atau influencer atau sosial media spesialis misalnya, atau selebgram atau dulu namanya seleb tweet. Silahkan teman-teman yang bisa mendefinisikan apakah teman-teman ini layak disebut sebagai konten kreator dengan ciri-ciri seperti itu atau yang lain. Intinya sih sebagai konten kreator kalau dalam bahasa pajak itu sebagai pekerja bebas ya namanya. Kalau dalam secara hukum di pajak itu konten kreator itu sebagai pekerja bebas. Pekerja bebas itu adalah orang atau pihak yang dalam satu satuan waktu dia bisa bekerja atau dia mendapatkan penghasilan dari berbagai macam sumber. Dia bisa bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Intinya kalau dalam secara pajak ya, yang namanya orang pribadi itu statusnya sebagai karyawan atau non karyawan. Kalau non karyawan ya istilahnya pekerja bebas lah ya. Kalau dalam industri yang kekinian terutama di sosial media namanya adalah sosial media spesialis atau konten kreator atau blogger kalau dalam zaman dulu ya, atau sekarang digital konten kreator atau digital kreator ya, apapun lah ya namanya, selama dia mendapatkan penghasilan di sosial media, penghasilan dari pemberi kerja ya, pemberi kerjanya bisa orang pribadi atau badan ya macam-macam. Nah, baiknya gimana sih konten kreator ini? Jadi konten kreator itu dia memiliki dua skema.
di dalam menghitung pajaknya. Yang pertama, dia bisa menggunakan dirinya sendiri, orang pribadi ya. Jadi jika si Amir tadi ya, contohnya Amir itu di hire oleh brand A, brand B, brand C ya. Dia bisa menggunakan namanya dia sendiri. Kalau sekarang dia harus integrasi NIK menjadi NPWP ya. Dia ketika akan menerima penghasilan kepada si brand A, B, C, dia store NPWP atau store KTP ya, sekarang yang sudah integrasi NIK menjadi NPWP. Nanti kemudian dihitunglah berapa yang akan dipotong oleh para pemberi kerja tadi. Nah, sekarang dari sisi konten kreatornya sendiri, dia itu bisa mendapatkan, pertama adalah penghasilan berupa uang, yang kedua adalah penghasilan berupa barang ya. Ini tidak ada masalah. Kalau yang dari penghasilan dari uang, jelas ukurannya gampang ya, dia dapat uangnya berapa, tinggal nanti dikalikan tarifnya. Bagaimana dengan ketika dia mendapatkan barang? Kalau barang ya tinggal dicari harga pasarnya. Harga pasarnya dapat dari mana? Bisa jadi misalnya untuk beberapa kali live misalnya dia akan mendapatkan satu handphone iPhone, misalnya iPhone 13 Pro misalnya. Nah, di saat dia diberikan iPhone Pro 13 Pro tadi, tinggal dicek aja di Tokopedia atau Shopee harga pasarnya berapa. Nah, itu yang kemudian dia akan akui sebagai penghasilannya dia. Ya, jadi penghasilannya content creator itu bisa berupa uang tunai atau uang, bisa juga berwujud barang. Nah, yang berwujud barang harus dikonversi dulu pada saat dia diterima, kira-kira harga pasarnya berapa. Nah, begitu terus dia mendapat penghasilan. Nah, tinggal dihitung nanti 1 tahun total penghasilan dia berupa uang dan berupa barang itu berapa. Nah, ketika dalam 1 tahun misalnya ya, dia terimanya misalnya 300 juta. Nah, 300 juta itu PPh-nya berapa? Nah, itu yang harus dihitung secara detail, secara rinci ya. Nanti juga harus melihat aspek apakah dulu dia sudah mendownload norma. Jadi, perhatian buat teman-teman konten kreator, perhatian buat teman-teman yang sebagai freelancer itu setiap tahun di tanggal 1 Januari sampai 31 Maret itu harus mendownload namanya NPPN, norma pokok perhitungan itu yang ada di DJP online-nya masing-masing, di-download. Karena ketika kita tidak mendownload maka kita akan dianggap menghitung penghasilan kita dengan dasar pembukuan ya. Kalau menghitung dengan pembukuan itu dampaknya apa? Tentu teman-teman harus mengumpulkan seluruh barang buktinya, barang bukti penerimaan atau barang bukti teman-teman dapat revenue, penghasilan, dan barang bukti teman-teman membelanjakannya, misalnya untuk biaya bensin, biaya makan. Jadi nanti harus dibuat laba rugi akuntansinya kalau pembukuan ya. Maka biar lebih simpel, maka pemerintah menyediakan jalur yang lain, yaitu selain pembukuan ada namanya pencatatan. Nah, pencatatan ini yang kemudian namanya adalah norma NPPN, norma pokok perhitungan itu. Nah, setiap tahun teman-teman harus download NPPN ini. Misalnya untuk tahun 2024 kapan downloadnya? Periode 1 Januari sampai 31 Maret 2024 harus mendownload norma. Mas, gimana kalau belum berhasil atau lupa belum mendownload? Bagaimana dengan perhitungannya nanti untuk PPh tahun 2024? Kalau saran saya ya sudah sekarang, karena sekarang udah tidak bisa mengajukan, ya sudah nanti dihitung dulu menggunakan norma. Jangan lupa nanti tahun depan harus download untuk tahun 2025. Nah, terlepas nanti ketika teman-teman diperiksa, teman-teman kemudian tidak diperkenankan menggunakan norma tetapi harus menggunakan pembukuan, ya sudah, berarti tahun ini teman-teman selain tadi membuat perhitungan dengan norma, teman-teman juga harus membuat cadangan ya, biaya yang dicadangkan ketika teman-teman menggunakan perhitungan menggunakan pembukuan. Nah, nanti tinggal dihitung kira-kira lebih hemat mana pajaknya ketika menggunakan norma atau pembukuan. Kalau ternyata lebih menghemat menggunakan pembukuan, ya sudah pembukuan terus saja. Tetapi kalau dirasa teman-teman memang norma itu paling tepat untuk teman-teman karena jatuhnya lebih efektif dan efisien dalam bayar pajak, lebih murah dalam bayar pajak, maka jangan lupa tiap tahun teman-teman harus mendownload namanya norma pokok perhitungan itu, NPPN. Oke, bagaimana jika dalam 1 tahun penerimaan penghasilannya baik berupa uang maupun barang tadi sudah mencapai 1 miliar misalnya, 1 tahun ya 1 miliar. Apakah menggunakan subjek hukum orang pribadi ya, atau orang pribadi tadi cocok atau terlalu mahal apa enggak sih? Coba nanti dibandingkan jika teman-teman menggunakan PT Perorangan. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa ketika teman-teman menggunakan PT Perorangan selama 4 tahun pertama tadi, teman-teman dapat insentif atau subsidi dari pemerintah berupa kemudahan dalam menghitung dan bayar pajaknya, yaitu omset dikalikan 0,5%. Apakah teman-teman berhak menggunakan perhitungan omset dikalikan 0,5%? Teman-teman nanti harus cek di rumah konfirmasi di websitenya DJP nanti
untuk teman-teman cari suket PP 55. Kalau teman-teman nanti berhasil mendapatkan suket PP 55, berarti teman-teman itu diperbolehkan menggunakan omset dikalikan 1,5%. Tetapi jika teman-teman nanti mengajukan suket PP 55 tadi teman-teman ditolak, berarti teman-teman membayangkannya, jadi teman-teman harus siap dengan bikin yang namanya pembukuan gitu ya. Jadi kalau misalnya omsetnya sudah 1M, saya rasa menggunakan PPh pribadi itu jatuhnya akan lebih mahal ya dibandingkan ketika teman-teman menggunakan PT Perorangan. Jadi mungkin alasan paling tepatnya yaitu teman-teman menggunakan PT Perorangan saja. Tetapi ingat, jika sudah menggunakan PT Perorangan, teman-teman harus wajib untuk membuat pembukuan. Nah, ini yang harus teman-teman, bukan sebagai PR, tapi ini kewajiban dan konsekuensi ketika kita sudah memilih menggunakan PT sebagai media kita mendapatkan penghasilan. Cuman teman-teman ketika memikirkan, aduh kalau bikin PT Perorangan kok ribet ya, pajaknya harus bikin pembukuan, kemudian setiap bulan harus laporan PPh 21 gitu kan. Ya teman-teman jangan mikir di situ dulu, teman-teman mikir secara aspek hukumnya dulu saja, bahwa dengan menggunakan PT Perorangan ini subjek hukum teman-teman sudah akan terlindungi ya. Orang pribadi teman-teman sudah terlindungi, sehingga kalau ada apa-apa tuntutan hukum urusan perdata, itu yang akan dikenai adalah subjek hukumnya si PT Perorangan tadi. Jadi kalau bicara tidak hanya soal ekonomi tetapi soal pengamanan harta pribadi ataupun aset, PT Perorangan jauh lebih solutif dibandingkan ketika teman-teman menggunakan orang pribadi teman-teman ya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, pertimbangan dulu. Prioritas yang pertama adalah prioritas mengenai dampak hukumnya dulu. Yang kedua adalah dipikirkan mengenai dibandingkan lebih murah mana, lebih efektif dan efisien mana membayar pajaknya ya. Yang ketiga yaitu bicaranya adalah soal pembukuan. Jadi pembukuan itu adalah hal yang wajib ketika teman-teman sudah bikin sebuah badan hukum atau badan usaha, maka wajib pembukuan, tidak bisa dielakkan lagi, atau tidak bisa teman-teman kemudian berkilah belum lihai atau apapun itu perkara apa ya, alasan yang diada-adain, yang sebenarnya teman-teman bisa juga untuk masalah pembukuan itu teman-teman bisa hire orang lain untuk membuatkan pembukuan. Seperti contoh misalnya di Adiatma ini menyediakan jasa untuk membuatkan pembukuan PT Perorangan, selama teman-teman store data secara data Excel dan juga store juga secara pembuktian nota, kwitansi dan lain bisa untuk dibuatkan di Adiatma dengan output menggunakan PSAK, prinsip standar akuntansi keuangan. Jadi istilahnya teman-teman sudah terima beres ya. Jadi di Adiatma ini diakomodir ketika teman-teman memiliki kesulitan dalam hal membuat pembukuan, dalam hal membuat laporan perpajakan, di Adiatma ini tersolusikan. Ataupun teman-teman hendak diskusi, Mas baiknya kalau menurut hitungan, menurut aturan, baiknya lebih efisien dan efektif mana ya, apakah menggunakan orang pribadi atau menggunakan PT Perorangan ya untuk usaha saya berkaitan dengan aktivitas sebagai konten kreator ataupun sebagai pekerja bebas yang lain. Teman-teman bisa komunikasi dengan kami, diskusi dengan kami, tinggal klik link di bio-nya, coba hubungi, kita diskusi dengan output yang lebih optimal. Jadi di Adiatma ini keunggulannya adalah jika teman-teman konsultasi kepada kami, itu teman-teman langsung mendapatkan insight secara hukum ya, hukum bisnis, yang kedua secara pembukuan, yang ketiga secara perpajakan, dan yang keempat secara keuangan. Jadi kita akan beritahu bagaimana cara mengatur cash flow yang tepat, cash flow yang bijak ketika teman-teman memilih menggunakan orang pribadi sebagai organisasi atau sebagai kendaraan untuk menghasilkan pendapatan, atau teman-teman memilih menggunakan PT Perorangan sebagai media untuk teman-teman mencari revenue. Jadi di Adiatma ini keunggulannya itu, dalam satu kali diskusi teman-teman akan langsung mendapatkan 4 solusi bagi masalah ataupun bagi solusi teman-teman semua ya. Kurang lebih begitu intronya ya. Coba kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Riza Spov, Bang izin untuk live-nya di save kah? Pengen nyimak tapi lagi berhalangan. Pengen nonton recordnya. Iya Mas, nanti kita save kan ya. Nanti rekaman ini kita save di Instagram ataupun nanti di TikTok ataupun nanti di YouTube. Silakan nanti teman-teman simak uraian saya, coba dipelajari. Jika teman-teman butuh shortcut untuk diskusi ya tinggal telepon saja, tinggal WA saja untuk kita diskusi, karena mungkin teman-teman akan belajar membedah dulu tentang teori-teori ini, kemudian teman-teman akan mencocokkan kira-kira dengan kebutuhan teman-teman seperti apa, baru teman-teman akan menimbang
dan memutuskan. Tetapi jika teman-teman tidak sempat untuk pelajarinya, cara paling gampang adalah telepon kami, diskusi dengan kami. Teman-teman memiliki urgensi apa, teman-teman memiliki concern apa dalam hal bisnis teman-teman, cerita ke kami, langsung akan kami berikan solusi yang paling tepat dan lebih bijak kepada teman-teman daripada teman-teman pelajari seluruh teori-teorinya, dan itu belum tentu cocok dengan teman-teman. Paling aman, paling cepat, paling efektif dan efisien jika teman-teman diskusi dengan kami, tahu kebutuhannya teman-teman, dengan pertimbangan kami, dengan insight tadi, hukum bisnis, pembukuan, akuntansi, ataupun perpajakan, akan kami berikan solusi dari 4 sudut pandang tadi bersamaan. Jadi teman-teman akan jauh lebih enak dalam hal mencerna, dalam hal memutuskan kira-kira lebih cocok yang mana. Oke, sampai dengan sekarang belum ada pertanyaan, maka sekarang saya akan coba rekap lagi ya obrolan kita di sore hari ini. Tadi temanya adalah apakah PT Perorangan ini cocok untuk konten kreator. Jadi ada 2 subjek yang terlibat di sini, PT Perorangan dan konten kreator ya. Kalau PT Perorangan tadi sudah kita bahas mengenai sebentar ya teman-teman. Lagi live IG. Halo, lagi live IG. Habis ini ke situ. Oke. Yuk. Oke. Nah, saya rangkum sebentar. Apakah PT Perorangan cocok untuk konten kreator? PT Perorangan tadi sudah kita bahas bahwa PT Perorangan itu adalah sebuah badan usaha dan badan hukum ya, terutama badan hukum yang bisa didirikan, ya kata aja bisa didirikan hanya oleh 1 orang. Dan kemudian dimiliki oleh 1 orang, dan nanti manfaatnya juga dimiliki atau dirasakan oleh 1 orang tersebut. Atau ketika rugi ya akan ditanggung oleh 1 orang tadi. Tapi rugi yang seperti apa? Rugi yang sudah kekayaan sudah dipisahkan ya. Jadi ketika teman-teman bikin PT Perorangan dengan modal 100 juta ya sudah, dengan modal 100 juta ini teman-teman akan bekerja melalui PT Perorangan tadi. Kalau rugi ya sudah 100 juta aja hilang, tetapi kalau berhasil ya 100 jutanya akan berkembang ya. Itu yang ketakutan yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PT Perorangan ini tidak bisa dijual belikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki PT Perorangan kemudian dijual belikan nggak bisa. Karena apa? PT Perorangan ini dia instrumennya dia tidak terdiri atas saham ya. Beda jika teman-teman memiliki PT biasa, teman-teman bisa nih teman-teman perjualbelikan PT-nya teman-teman ya. Jadi ketika bikin PT biasa tentu teman-teman akan merancang bahwa ketika membangun usaha ini nanti hasilnya akan dinikmati oleh teman-teman dan koleganya atau oleh pemegang saham yang lain, ataukah nanti PT biasa ini nanti hendak dijual. Jadi semua tergantung dengan setup bisnis dan rancangan awal teman-teman. Teman-teman usaha ini nanti usahanya mau dinikmati terus diperjuangkan, atau usaha ini kalau sudah jalan mau dijual. Jadi ini tergantung mindsetnya dari awal teman-teman ketika usaha. Yang kedua adalah PT Perorangan ini memang sarana yang cukup bagus dalam artian teman-teman belajar organisasi ya. Jadi jika teman-teman selama ini belum pernah menjadi direktur, kemudian tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan sebuah badan termasuk dengan kompleksitas pembukuannya, maka PT Perorangan ini cocok jika teman-teman akan hendak belajar menggunakan PT Perorangan dulu, karena bagaimanapun risiko nanti yang ditanggung oleh teman sendiri. Beda jika teman-teman ini bikin PT biasa, tentu tanggung jawab teman-teman juga harus kepada pemegang saham yang lain, tentu akan jauh lebih repot. Jadi PT Perorangan ini cocok sebagai sarana latihan untuk berbisnis bagi teman-teman. Yang ketiga adalah sebagai sarana latihan untuk ketat dalam hal pajak. Ketika dalam hal pajak itu konteksnya gini, teman-teman akan langsung praktek sendiri, menghitung sendiri, melapor sendiri, dan memotong lawan transaksi sendiri. Tahu bagaimana cara menyelesaikan urusan perpajakannya, masalahnya, bagaimana estimasi waktu untuk menyelesaikan, apa saja halangan rintangnya segala macam, teman-teman akan melalui ini semua. Persis seperti halnya PT biasa. Teman-teman juga nanti akan juga belajar ketika teman-teman nanti sudah tembus menjadi lebih dari 4,8 miliar 1 tahun, apa saja secara pembukuan dan perpajakan hal yang harus kemudian teman-teman setting semua. Ya, jadi PT Perorangan ini cocok untuk sebagai teman-teman sarana organisasi, latihan pembukuan dan latihan perpajakan. Dan yang berikutnya adalah benefit secara ekonomi. Teman-teman bisa manfaatkan hasil daripada PT Perorangan ini. Pertama, ya ketika kita dapat laba dari PT Perorangan ini, maka namanya adalah dividen. Teman-teman tinggal kemudian dividen ini terserah teman-teman. Kalau dividen ini hendak teman-teman konsumsi, maka teman-teman harus bayar
PPh dividen sebesar 10%. Tetapi kalau teman-teman tidak mau dikenai PPh dividen, maka teman-teman tinggal tarik saja dividennya untuk kemudian diinvestasikan ke dalam instrumen yang lain. Bisa jadi yang pertama adalah menambah modalnya PT Perorangan tadi, yang kedua adalah dividennya tadi dimasukkan kepada tabungan, deposito, ya, surat-surat berharga, ataupun teman-teman beli surat utang negara, SBR, ORI dan segala macam, minimal 3 tahun ya. Setelah 3 tahun baru teman-teman bisa konsumsi. Jadi warning buat para pemilik PT Perorangan, jika hendak memanfaatkan dividen dari PT Perorangan, ada dua pilihan. Kalau mau langsung dikonsumsi bayar PPh dividen 10%, kalau tidak mau dikenai PPh dividen, maka sudah tabunglah atau investasikan, masukkan ke deposito dan surat berharga yang lain, ataupun untuk menambah surat modal minimal di hold selama 3 tahun dan tinggal laporan ke DJP online ya. Itu cara paling gampang ya ketika teman-teman hendak manfaatkan hasil daripada usaha teman-teman sendiri. Nah, tadi bicara mengenai manfaat ketika teman-teman memiliki PT Perorangan. Nah, untuk aspek ribetnya ya jangan dipikir, karena kita tadi sudah niatkan untuk menjalani PT Perorangan ini adalah sebagai sarana kita dalam pertama mengembangkan bisnis, yang kedua belajar pembukuan, yang ketiga belajar pajak, yang kuat adalah kemudian comply terhadap aturan-aturan yang berlaku ya. Itu sebagai sarana latihan, sehingga nanti kalau teman-teman sudah mahir dengan PT Perorangan ini, ketika teman-teman nanti menginjak atau berubah menjadi PT biasa, tentu teman-teman sudah familiar dengan hal-hal yang harus dilakukan ya. Organisasinya, pembukuannya, perpajakannya sudah makin lihai istilahnya itu. Nah, kemudian tadi PT Perorangan sudah, kemudian yang kedua adalah mengenai tadi aspek konten kreator. Siapa itu konten kreator? Konten kreator adalah siapapun dia, orang pribadi ataupun badan yang mendapatkan penghasilan atau sumber daya ekonominya dari aktivitas di internet. Bisa sebagai pembuat konten tanpa kelihatan muka, hanya menjual grafisnya, menjual desainnya, atau kemudian berperilaku di depan kamera untuk menawarkan sesuatu kepada followersnya, live TikTok, live Instagram untuk mendapatkan sawer atau apapun. Intinya adalah orang atau badan yang mendapatkan penghasilan dari aktivitasnya di sosial media ya. Penghasilan itu ada dua, bisa berupa uang ataupun bisa berupa barang. Kalau berupa uang nanti akan dipotong oleh pemberi pekerjaan atau orang atau badan yang memberikan tugas ya, memberikan pekerjaan. Nanti uangnya akan dipotong. Tetapi jika nanti teman-teman mendapatkan penghasilannya berupa barang, ketika nanti yang memberikan pekerjaan itu sebuah badan, maka si badan tadi harus menghitung harga pasarnya barang tadi berapa, nanti tinggal dipotong menggunakan instrumen bisa PPh 21 ataupun nanti menggunakan PPh 23, tergantung jenis kontrak dan pekerjaannya apa di situ ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, tinggal nanti dari sisi konten kreator, ujung-ujungnya akan berpikir, ketika omset saya sekian, ya, penghasilan saya sekian, pajaknya kalau saya menggunakan orang pribadi berapa, kalau menggunakan badan berapa, ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau kemudian ternyata lebih efektif dan efisien dengan segala macam tadi plusnya ya, tadi aman secara hukum ya dan lain-lain, maka PT Perorangan adalah solusi yang terbaik karena bisa didirikan dengan sangat murah, kemudian dimiliki oleh teman-teman sendiri, tidak perlu berbagi hasil dengan pihak lain ya, seperti halnya PT biasa atau CV yang membagi dividen atau priva dengan koleganya. Ini benar-benar bisa dinikmati, dan yang utama juga salah satunya adalah tidak bisa diperjualbelikan. Jadi only Anda sebagai pemilik PT Perorangan tadi, tidak bisa diserah terimakan ke pihak lain ataupun dijual dan segala macamnya. Jadi aman. Nah, bicara masalah konten kreator, ketika teman-teman, terutama teman-teman ini memiliki aspek-aspek seperti royalti ya, bisa sebagai penulis, bisa sebagai apapun lah, pemilik merek. Ini PT Perorangan ini sebenarnya adalah kendaraan yang sangat bagus ya. Karena apa? Jadi royalti yang masuk ke teman-teman ini gede ya. Kalau menghitung menggunakan royalti ini diterimanya nanti menggunakan orang pribadi, ya teman tahu sendiri ya, namanya orang pribadi itu nanti menghitung pajaknya 5 lapis ya. 5%, 15, 25, 30, 35% ya. Bisa jadi dengan tarif progresif ini PPh yang akan terbayarkan atau harus dibayar itu berapa. Bayangkan jika teman-teman ini menggunakan PT Perorangan yang menggunakan hanya single tarif ya. Single tarif ini akan jauh lebih bermanfaat atau jauh lebih efektif dan efisien dalam hal keuangan, dalam hal perpajakan seperti apa. Dan juga saya tekankan di sini kepada teman-teman semua bahwa
Kalau kemudian teman-teman membangun bisnis, itu pada akhirnya harus berpikir mengenai cash flow is king, ya. Prinsip utamanya adalah cash flow is king. Cuman bagaimana membuat cash flow ini menjadi king, menjadi benar-benar raja, ya. Tanpa cash flow, teman-teman tidak akan bisa bertumbuh bisnisnya. Nah, bagaimana sih urutan langkah-langkah dalam hal membuat cash flow yang sehat? Yang pertama adalah yang harus teman-teman sadari adalah kalau teman-teman ingin menumbuhkan perusahaan, ya, ingin perusahaannya maju berkembang, syarat utamanya adalah cash flow. Cash flow-nya sehat. Syarat cash flow sehat itu apa? Hanya ada dua syaratnya, yaitu adalah pembukuannya benar, pajaknya benar. Kalau pembukuannya tidak benar, pajaknya benar, nggak usah mimpi memiliki cash flow yang bagus, nggak usah mimpi memiliki usaha yang berkembang. Artinya apa? Artinya di Adiatma ini juga kami mengajarkan bagaimana teman-teman ini selain taat secara pajak, karena akan berdampak secara positif kepada cash flow, teman-teman juga akan kami ajari bagaimana menyusun pembukuan yang tepat. Jadi dengan Adiatma ini kami akan berpikir mengenai pertama model bisnis teman-teman yang cocok pada profil bisnis teman-teman semua. Teman-teman profilnya seperti ini, profil bisnis seperti ini, maka yang cocok adalah nanti badan hukum atau badan usaha yang seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana membuat akuntansinya menjadi benar. Yang ketiga adalah bagaimana comply atau taat terhadap perpajakan. Nah, kalau tiga hal ini sudah tercapai, maka kita sanggup atau kita sudah siap untuk bicara mengenai cash flow. Kalau pembukuan dan perpajakannya masih ambiar, masih runyam, masih begitu, maka nggak usah mimpi memiliki cash flow yang bagus. Kalau udah nggak bisa memiliki mimpi cash flow yang bagus, maka tidak usah bermimpi juga memiliki usaha atau perusahaan yang bertumbuh. Jadi segala sesuatu dalam bisnis itu pasti berhubungan, saling konsekuensi, memiliki konsekuensinya masing-masing. Ya, kalau nggak hukumnya tidak benar, hukum bisnisnya tidak benar, kemudian pembukuannya tidak benar, kemudian berefek kepada perpajakan yang tidak benar, maka sia-sia rencana cash flow, ya. Kalau cash flow sudah tidak bisa di planning, tidak bisa dikapitalisasi, tidak bisa direncanakan, maka sia-sia juga kita membangun usaha. Pada akhirnya akan begitu, ya. Itu sebagai insight yang paling utama yang harus memenuhi dalam hal teman-teman berbisnis ataupun teman-teman menjalankan profesi teman-teman sebagai freelancer ataupun siapapun di sana, ya. Intinya bagi teman-teman yang hendak bertumbuh secara mindset, hendak bertumbuh secara bisnis, tolong pikirkan hukum bisnisnya menggunakan kendaraan apa, mau pakai PT Perorangan, PT biasa atau CV, atau pakai orang pribadi saja, atau seperti halnya UD. Yang setelah bicara hukum bisnis, maka kita akan bicara mengenai pembukuan. Pembukuannya harus tertib. Bagaimana menertibkan pembukuannya, bagaimana melakukan analisa terhadap laporan keuangannya, itu nanti bisa kami ajari. Bagaimana kemudian comply terhadap pajaknya agar pajaknya ini nanti tidak menghasilkan bunga dan denda yang berlebih, atau teman-teman bisa nanti melakukan efektivitas dan efisiensi dalam hal membayar pajak tanpa harus melanggar perpajakan. Nah, kalau pembukuan hukum bisnis pembukuan, kemudian perpajakannya sudah clear, ya, baru kita ngomongin tentang cash flow. Kalau sudah ngomongin cash flow, baru kita bisa ngomongin tentang pengembangan usaha. Satu idiom yang saya ingat sampai hari ini adalah mengenai akuntansi ini atau mengenai bisnis adalah bisnis itu harus dicatat, ya. Karena setelah dicatat, bisnis itu baru bisa diukur. Setelah bisnis itu bisa diukur, maka bisnis itu baru bisa dilipat gandakan. Artinya apa, teman-teman? Artinya kalau teman-teman memiliki rencana bisnis yang panjang, bisnis yang berskala atau scale up istilahnya, ya, istilah trennya scale up, maka harus paling basic dulu. Dicatat dulu, ya. Dicatat dulu atau punya pembukuannya dulu. Dengan punya pembukuan, maka otomatis pajaknya bisa termitigasi, maka otomatis cash flow-nya bisa dirancang. Setelah pajak dan cash flow-nya bisa dirancang, maka baru kita bisa bicara mengenai pengembangan atau melipat gandakan usaha. Nah, kurang lebih begitu ilustrasi teman-teman. Nanti teman-teman, buat teman-teman yang bingung, ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Wulandari. Sore, apakah PT Perorangan bisa dilebur atau digabung? Lalu apakah PT Perorangan nantinya bisa di-shift jadi PT biasa dengan saham lebih dari 2 orang atau entitas? Apakah PT Perorangan bisa dilebur? Kalau dilebur tidak bisa, ya, karena begini, bicara masalah PT Perorangan, mungkin maksudnya Mbak Wulan misalnya punya PT Perorangan A dan PT Perorangan B gitu, ya, mau dilebur gitu, ya, itu nggak bisa, ya. Karena apa? Karena ada kondisi yang mana secara entitas ini sudah terpisah. Bicara mengenai entitas, maka kita bicaranya mengenai KLU atau kelompok lingkungan usaha, ada kode KLU-nya, itu yang bisa dilebur. Karena pada prinsipnya
PT perorangan ini dimiliki oleh satu entitas. Terlepas si satu orang ini tadi memiliki banyak PT perorangan, tidak ada apa-apa ya, tidak ada masalah. Jadi teman-teman ini diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bikin PT perorangan 1 tahun hanya satu ya, 1 tahun hanya satu. Dan kemudian ingat tidak bisa dilebur. Yang kedua adalah, lalu apakah PT perorangan nantinya bisa di-shift jadi PT biasa? Bisa ya. Tinggal nanti teman-teman ngajak orang lain atau subjek yang lain. Jadi membuat PT biasa itu ada 2 skenario. Misalnya si A menggandeng si B ini orang ya. Atau si A bisa juga mengajak si badan C ya. Badan C ini harusnya dia PT biasa. Jadi si A ngajak PT biasa ya bergabung untuk menjadi PT C, itu bisa. Gitu ya. Jadi mau lebih dari 2 entitas juga boleh. Jadi PT biasanya nanti terdiri dari 2 orang pribadi dan 1 entitas hukum, boleh-boleh saja ya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman, ilustrasi mengenai apakah konten kreator itu cocok ya menggunakan PT biasa, PT perorangan ataukah hanya menggunakan orang pribadi saja, tergantung ya, tergantung profilnya teman-teman, tergantung profil, dan kemudian yang kedua tergantung omsetnya teman-teman berapa. Teman yang harus diingat adalah ketika teman sebagai konten kreator ini ketika mendapatkan bayaran tidak dalam bentuk uang, itu juga disebut penghasilan juga loh ya. Jadi ketika teman-teman dapatnya adalah berupa barang, maka barang itu harus dinilai harga pasarnya. Dari situ baru nanti teman-teman akan menggunakan perhitungan untuk menghitung PPh-nya tersendiri. Kurang lebih begitu. Nanti jika ada teman-teman yang masih bingung dengan konten kreator ini, apakah cocok menggunakan PT atau tidak, PT perorangan atau tidak, nanti kita bisa lanjut di kolom diskusi atau di komentar ataupun di DM, ataupun nanti ketika teman-teman melihat video ini ada di TikTok ataupun di YouTube di Adiatma, monggo silahkan kita diskusi untuk tema pertemuan berikutnya apa. Ini satu lagi dari teman saya, Pak Dimas, kenapa ya email verifikasi PT perorangan tidak bisa masuk ke email, padahal email sudah lebih dari 2 pekan. Oh, mungkin harus menghubungi hostnya dulu di sana kan. Dirjen Kemenkumham pasti punya hotline ya. Coba dihubungi hotline-nya dulu, mengemukakan masalahnya, dan juga melampirkan misalnya screenshot, misalnya kode verifikasi atau apapun yang bisa dianggap sebagai barang bukti yang nyata bahwa memang ini kendalanya ada di email servernya Dirjen Kemenkumham misalnya seperti itu. Atau nanti coba kalau di spam, di folder spam ada nggak Mas? Yang kedua adalah tadi coba menghubungi hostingnya atau CS-nya dari Dirjen Kemenkumham untuk menceritakan kendalanya ini ya. Kurang lebih itu nanti teman-teman, kita diskusi di lain waktu. Di minggu depan kita bisa jumpa lagi jam 4 sore. Silakan teman-teman yang ingin membahas tema apa saja kami perkenankan, silahkan langsung nanti entah ketemu di TikTok ataupun di YouTube, kita bahas di kesempatan yang lain. Kurang lebih begitu teman-teman. Mohon maaf kalau ini tadi live-nya terlalu sore. Nanti kita jumpa di kesempatan yang lebih baik. Semoga teman-teman juga nanti dalam kondisi yang sehat. Dijumpa di minggu depan. Begitu dulu teman-teman. Terima kasih. Selamat sore.